Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan. Datang dari salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang bernama Roy Suryo. Di mana Roy Suryo sepertinya sedang mengungkapkan kekesalannya, kejengkelannya, kemarahannya, kekecewaannya terhadap Egy Sujana beserta timnya yang beberapa waktu lalu mendatangi kediaman Pak Jokowi di Solo. Bahkan Roy Suryo mengeluarkan kata-kata umpatan yang ya sepertinya tidak perlu dan tidak pantas, tidak elok gitu ya kan kepada Egy Sujana. Dan Roy Suryo juga sempat menduga, mensinyalir bahwa sepertinya Egy Sujana sudah mendapatkan sejumlah uang, makanya dia melakukan hal itu. Waduh, ini luar biasa banget teman-teman orang-orang ini. Setiap ada yang ketemu Pak Jokowi pasti di framing jahat, di framing negatif. Dan ya, kita dengarkan sendiri. Roy Suryo katanya mengaku dia tidak pernah satu tim bersama dengan Egy Sujana. Waduh, sekecewa itukah Anda? Nah, selain itu, kita juga akan melihat bagaimana Ibu Irma Suryani Chaniago, salah satu anggota DPR yang sangat saya kagumi. Lagi-lagi beliau memberikan sebuah pencerahan mengenai peneliti gadungan yang selama ini membuat ya gaduh bangsa kita, yang selalu mengaku-ngaku peneliti padahal dia bukan peneliti teman-teman. Waduh. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Itu tolong, kalau Egy jujur, minggu depan dia janji tadi memang. Minggu depan hari Jumat itu akan cerita semuanya. Ceritakan semua itu. Yang pertama. Yang kedua, kami kalau dalam tim kuasa hukum, advokasi dan akademisi kita tertawa malah. Oh, cuman segitu tuh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh. Kita kan menertawakan aja mereka. Ini untuk menertawakan Bang Egy dan juga Bang Damai. Iya, kenapa? ternyata cuman sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Kalau dari Rejo sendiri akan membuka komunikasikah juga mencoba kepada kubu Roy Suryo CS? Kalau ke kubu Roy Suryo CS yang bertiga itu Pak Jokowi sudah menegaskan tiada maaf ya. Proses hukum tetap jalan untuk yang bertiga. Tapi yang klaster 1 Bapak menyampaikan kepada kami apabila berkenan juga berkunjung silaturahim ke Bapak ke Solo, ya kami siap memfasilitasi. Oke. Artinya tapi akan ada, kalau untuk beberapa tersangka yang lainnya juga akan reach out duluan? Selain yang Belum tiga itu? tahu. Oke. Belum tahu Mbak Cindy, kami belum berkomunikasi dengan yang lain. Saya pikir Mbak Cindy itu adalah strategi pecah belah dari kubu Jokowi, ingin memisahkan pejuang-pejuang yang ada dalam beberapa klaster ini, karena menurut Andi Aswad dari Jokowi Mania justru membuka peluang untuk semuanya dimaafkan. Kebetulan teman saya, kawan-kawan kami dari Rejo, relawan Jokowi itu yang mendampingi ya. Bahkan mendampingi sebelum pertemuan ke Solo itu dua kawan saya, sahabat saya ini juga sudah bertemu Mas Egy. Nah, di sana kalau kata Mas Roy tadi itu versi Mas Roy, di sana ada permintaan maaf clear, bahkan sebelum permintaan maaf itu ada doa dari Mas Egy sendiri. Nanti kita uji dengan Egy ya. Berdoa, ini informasi langsung oleh teman-teman saya yang mendampingi ya. Informasi dari Egy. Oke, ada doa, ada permintaan maaf, dan sebagai yang berkali-kali saya bilang ke Mas Roy, siapapun yang menemui Pak Jokowi bahkan sudah menyerang, memfitnah Pak Jokowi, pasti akan diterima karena Pak Jokowi itu punya jiwa besar, negarawan, ya, mantan presiden yang pasti itu semua mantan-mantan rakyatnya ketika beliau memimpin. Jadi pintu terbuka lebar untuk Mas Egy, Pak Damai Lubis diterima secara bagian dari sahabat dan teman. Kalau dari kawan-kawannya Bang David mengatakan kira-kira permintaan maafnya Bang Egy disebabkan kenapa? Pertama, karena memang terlalu menyudutkan Pak Jokowi, atau kedua emang mengakui bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli dan minta maaf. Tuduhan kita menyampaikan tentang ijazah palsu tidak benar. Yang benar memang nggak punya ijazahnya. Gitu. Pertama, tadi sendiri ya, kan tadi ada statement dari Pak Egy sendiri. Kalau saya udah lihat atau Pak Jokowi menunjukkan ijazah, saya pasti akan minta maaf. Itu di Juli 2025. Ya, jauh sebelum. Nah, sekarang sudah ditunjukkan kan di depan itu gak Polda, asli. ya. Nah, sudah ditunjukkan, akhirnya Egy
apapun seorang Egy Sujana, tetapi saya memberi jempol, ada jiwa besar ya. Sebagai anak bangsa, dia mengakui kesalahan, meminta maaf, bahkan menepati janji bahwa kalau saya melihat ijazah asli Pak Jokowi, saya akan Emang minta maaf. ijazahnya Minta maaf. asli, kacau ini. Tetapi Saya melihat ijazah itu asli. Ada watermark, ada emboss. juga pada sisi lain, karena ini sudah bergulir pada ranah hukum ya, Pak Jokowi selalu mengatakan siapapun minta maaf pasti dalam sisi kemanusiaan ya, sebagai sesama manusia, sebagai sesama anak bangsa pasti saya maafkan. Tapi soal hukum kan itu keputusan KPH. Pak Jokowi nggak mungkin bisa dan ingin mengintervensi proses hukum. Oh, udah ditetapkan sebagai tersangka. Iya, kecuali atas dasar pertimbangan penyidik mengatakan bahwa SP3 misal ya, kan itu bisa jadi, tetapi itu bukan bagian dari intervensi Pak Jokowi, karena Pak Jokowi selalu mengatakan hukum kita tegakkan ya, siapapun dari sisi kemanusiaan saya pasti maafin. Tetapi kan proses hukum Pak Jokowi nggak mungkin intervensi, silakan hukum mau stop. Oke, Bang David, jadi saya mau perjelasin di sini bahwa kemarin itu meminta maaf Bang Egy, ya, clear. ditetapkan sebagai tersangka, minta Bisa maafnya clear itu gimana? Egy karena mengatakan nggak ada memang berarti minta artinya maaf. mengakui ijazah Pak Jokowi asli. Ya, apa yang disampaikan Mas Gegan? Kalau saya lihat, Mana ada itu? ditunjukin aslinya, saya akan minta maaf. Oke. Nah, berangkat ke sana Insinuasi. sekarang. Itu Mas Roy katanya udah ditunjukkan, Ya, jadi oke, akhirnya minta ya. maaf dan Udah berangkat Jadi- ke rumah Pak jadi Jokowi kita ya. jauh-jauh lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, saya ingin memberi pencerahan kepada kita semua terkait apa yang dimaksud atau definisi seorang pakar atau seorang ahli. Supaya ini tidak dikatakan bahwa ini adalah argumen saya, tapi ini adalah argumen terkait dengan definisi kepakaran dan keahlian. Saya akan bacakan ya. Seorang yang disebut ahli adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mendalam di bidang tertentu. Diperoleh melalui pendidikan. Sekali lagi, diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan pelatihan ekstensif sehingga mampu memberikan penilaian, saran, dan solusi yang tentunya akurat dan dapat diukur dan dapat diandalkan. Itu yang dimaksud dengan pakar. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku dirinya pakar tanpa didukung dengan pendidikan yang cukup, pendidikan yang dipersyaratkan untuk menjadi seorang pakar, berarti dia bukan seorang pakar atau seorang ahli. Nah, yang kedua, saya ingin sampaikan lagi terkait dengan supranatural. Ya, definisi dari supranatural adalah fenomena atau kejadian yang berada di luar hukum alam, tidak dapat dijelaskan oleh sains dan melampaui pemahaman nalar manusia. Seringkali dikaitkan dengan kekuatan spiritual, kekuatan gaib, roh, sihir, dan keajaiban-keajaiban lainnya yang tidak dapat dilihat dengan mata. Itu yang dinamakan supranatural. Nah, saya ingin menyampaikan pemirsa semua bahwa ketika ada orang menyampaikan kepada kita bahwa dia melakukan penelitian terhadap sebuah ijazah ya dengan sistem supranatural, maka sudah jelas akhirnya, sudah jelas hasilnya, bahwa hasilnya tentu gaib dan supranatural, tidak bisa dilihat, tidak bisa dibuktikan oleh manusia biasa. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan juga, jika kemudian ada orang meneliti sesuatu objek, tapi objeknya itu palsu, objeknya itu tidak asli, maka hasil dari penelitiannya juga palsu dan tidak asli, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia agar paham, ya, bahwa penelitian yang dilakukan dengan objek palsu, dengan objek yang tidak otentik, maka akan menghasilkan sesuatu yang palsu dan tidak otentik. Nah, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa, agar pemahaman kita terkait hal tersebut, ya, penelitian-penelitian yang sekarang heboh di dunia maya, dapat dipahami secara clear dan benar, agar pemirsa di seluruh Indonesia tidak terkecoh dengan informasi palsu, dengan informasi-informasi yang bersifat provokatif, hoax, dan sebagainya. Yuk kita hindari hal-hal seperti itu, kita dukung pemerintah, kita kritisi pemerintah, kita kawal pemerintah,
agar pemerintah bisa mensejahterakan Indonesia. Stop kegaduhan-kegaduhan di publik. Jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, jangan hadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Pemerintah akan bekerja dengan baik jika kita sebagai warga negara melakukan koreksi secara konstruktif kepada pemerintah, bukan dengan memecah belah agama dengan agama, bangsa dengan bangsa, masyarakat dengan masyarakat, ya, dan masyarakat dengan pemerintah. Salam keindonesiaan. Ada seorang tokoh ya yang dihormati Egy dan Damai Hari Lubis yang mengatakan bahwa nggak apa-apa sih ya kalau misalnya cooling down, tapi ya jangan soalnya ya. Rupanya saya tidak tahu apakah ada perubahan nasihat dari seorang tokoh tersebut atau memang ES dan DHL yang kemudian mengubah strateginya. Nah, memang kita tidak boleh memfitnah, tetapi begini, kita kan harus melihat kejadian itu dari circumstance-nya, dari environment-nya, dari keadaannya ya. Kita tahu bahwa yang namanya mereka berdua menjadi tersangka. Isu yang beredar itu sangat kencang sekali yang mengatakan mereka sudah damai dalam tanda kutip. Mereka sudah, ya kalau istilah-istilah masuk angin dan lain sebagainya mungkin tidak layak juga. Kita harus klarifikasi. Nanti saya akan klarifikasi langsung dengan Egy Sujana. But it doesn't mean klarifikasi langsung itu kemudian itulah jawaban sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, tidak begitu. Tentu dia akan menolak mengaitkan ini dan itu, mengaitkan ijazah dan lain sebagainya. Tetapi kita bicara sesuatu yang sifatnya simbolik. Di tengah hal seperti ini, datang soal ke Solo seperti perang bulatan antara Raja Pajajaran dan Patih Gajah Mada atau utusan Pajajaran atau rajanya atau utusannya. Ketika Dyah Pitaloka kalau nggak salah ya, kan mau diserahkan ke Hayam Wuruk ketika di daerah Bubar, utusan dari Jawa Barat ya, Pajajaran mengatakan ya tolong Hayam Wuruknya menyambut karena dia menganggap bahwa ya ini orang yang mau dipinang bukan penundukan. Sementara Gajah Mada nggak mau. Gajah Mada pengen agar mereka ke istana sebagai simbol dari penundukan karena Gajah Mada kan punya sumpah palapa untuk mempersatukan wilayah Nusantara. Nah disitulah terjadi kemudian perang Bubat yang akhirnya ya tidak imbang karena memang pasukan dari Pajajaran ya tidak dimasukkan untuk bertempur, tetapi demi membela kehormatan. Nah itu kan simbolik. Kalau orang mengatakan apalah salahnya, turutin aja kemauan Gajah Mada, ya udah datang aja ke istana. Tapi mereka tidak demikian karena kalau mereka datang ke istana itu simbol bahwa Pajajaran tunduk. Tapi kalau dia disambut oleh Hayam Wuruk itu berarti simbol bahwa sebagai tamu dia dihormati dan sebagai calon mempelai Dyah Pitaloka dihormati. Simbol seperti itu kan bisa kita tafsirkan kepada Egy dan Damai Hari Lubis yang datang soan ke Solo. Dalam kondisi tidak ada kasus saja di mana mereka bukan tersangka dari laporan Jokowi misalnya ya. Datang itu sendiri akan membawa pesan yang kurang baik bagi mereka yang mengkritisi Jokowi selama ini. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi. Sebagaimana tadi dikatakan, Partai Demokrat layak malu ya melakukan apa yang mereka lakukan. Ya. Terutama tadi mendengar cerita dari istrinya Budius. Siapa namanya tadi? Sudirowi ya. Itu apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap seorang, biar bagaimanapun harus disebut gendernya perempuan, seorang yang sebetulnya tidak melakukan kesalahan apapun tapi dituduh macam-macam. Budius sendiri sudah berusaha mengklarifikasinya, berusaha memenuhi permintaan dari Partai Demokrat, tapi kemudian masih terkena somasi berulang kali. Partai Demokrat pantas malu, dan apa yang dilakukan Partai Demokrat ini justru memperkuat dugaan bahwa sebenarnya di belakang atau bersama-sama dengan Roy Suryo, yang ingat Roy Suryo adalah mantan wakil ketua umum Partai Demokrat. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo
dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi, ya. Ini seperti memperkuat dugaan tersebut. Jadi saya menyarankan memang dengan segera teman-teman Demokrat itu menghentikan langkah-langkahnya yang justru akan memperburuk reputasi mereka dan juga memperburuk keutuhan koalisi Indonesia Koalisi Indonesia Maju. Sebaiknya memang ini tidak dilakukan karena ini akan juga mencemarkan reputasi kualitas Kim dan sekaligus. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang ungkapan atau umpatan dari Roy Suryo terhadap Egy Sujana yang sangat-sangat merendahkan Egy Sujana gitu ya kan. Ini sepertinya hubungan mereka ini semakin memanas setelah Ibu Eli Danetti beberapa waktu lalu beberapa kali tuh sedikit menghajar Roy Suryo, menghajar Abdul Ghafur, menghajar Husainuddin, bahkan diancam akan dibuka aib-aibnya. Karena kan ya TPU pasti sering ketemu Roy Suryo dan kawan-kawannya dulu ini kan. Di awal-awal kasus ijazah ini sering ngobrol dan mereka tahu tujuan-tujuannya ini seperti apa. Nanti ya mungkin biar waktu yang akan menjawab semuanya teman-teman. Tapi dengan pertemuan Egy Sujana ini dengan Pak Jokowi membuat kelompok ini semakin kocar-kacir, semakin ketar-ketir. Karena Egy Sujana ini sepertinya kalau saya lihat simpul pergerakan mereka. Karena ya sebenarnya pusatnya ini ada di TPUA isu ini. Orang atau kelompok yang selama ini mengusut-usut ijazah Pak Jokowi itu kan TPUA dari tahun-tahun lalu. Dan kita tahu sendiri TPUA ini siapa teman-teman? Ormas atau kelompok atau komunitas kali ya, bentukan dari para habaib. Kalau kita dengarkan pengakuan dari Egy Sujana dan juga Rizal Fadila. Dan tokoh utamanya ya tentu Imam Besar Habib Rizik yang selama ini mereka puja-puja, sanjung-sanjung. Ya, lagi-lagi yang masih menjadi pertanyaan di benak saya, apakah pertemuan Egy Sujana ini dengan anggota TPU lainnya, Damai Hari Lubis, Ibu Eli Danetti, sudah mendapatkan restu dari Habib Rizik? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan dan kita perlu mengulik-ulik sedikit, tapi apakah nanti dibocorkan? Cuma ya dari kelompok-kelompok ini seperti Roy Suryo, seperti siapa lagi ya, Suginur dan kawan-kawannya, itu juga ikut menuding bahwa ada sesuatu hal yang ganjal teman-teman. Seperti Roy Suryo yang mengatakan bahwa pertemuan itu juga dihadiri oleh penyidik Polda Metro yang menangani kasus ijazah ini. Ya ini sudah dibantah juga oleh Sekjen Rejo saat tampil di TV bersama Rismon yang sudah dibantah lah. Pokoknya tidak ada polisi dari Polda Metro. Mereka berdelapan di situ, semuanya rombongan dan semuanya khidmat teman-teman. Tidak ada yang membahas mengenai kasus-kasus ijazah. Semua pertemuan pribadi tertutup dan ya kita bisa dengarkan kesaksian Bang Rahmat di video saya sebelumnya. Video saya sebelum ini itu lengkap, komplit seperti apa, ada yang nangis, ada yang haru, seperti apa pertemuannya sangat sangat bersahabat, sangat pokoknya luar biasa deh teman-teman pertemuannya. Tapi ya lagi-lagi kalau minggu depan kalau kita dengarkan dari Suginur, minggu depan kan katanya Egy Sujana akan berbicara di depan publik mengenai seperti apa pertemuan dia dengan Pak Jokowi. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah isu hangat lagi, akan menjadi sebuah pergulatan politik lagi? Ya nanti kita tunggu saja seperti apa kesaksian atau pengakuan dari Egy Sujana. Cuma kan ya sekarang kita sudah dengarkan pengakuan dari Rahmat yang menemani Egy Sujana di dalam, yang mendampingi Egy Sujana. Ya dia sudah melakukan pengakuan, tapi nanti kita simak seperti apa pengakuan Egy Sujana. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.